Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, alhamdulillah, berkat nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat yang Allah berikan kepada kita semua, kita masih terus bisa bermuajahah, bertafakur dan bertadabur untuk mempelajari ilmu-ilmu Islam, sehingga kita berharap semuanya menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa berusaha untuk mentaati ajaran-ajaran Islam. Itulah tujuan dari orang-orang yang cerdas, di mana bisa memaknai hidup ini sehingga akan meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, ada sebuah persoalan yang saya ingin bahas saat ini, yaitu terkait menggunakan jin dalam mengobati orang yang terkena sihir atau guna-guna. Banyak perdebatan pro kontra yang diperbincangkan oleh masyarakat kita terkait cara mengobati orang yang terkena guna-guna, santet, ataupun terkena gangguan jin. Jadi jin itu ada dua. Ada jin yang punya tuan, ada jin yang mandiri. Apa jin yang punya tuan itu? Jin yang dikendalikan oleh dukun-dukun santet, yang tujuannya adalah untuk menyakiti, menzolimi orang-orang yang pernah menyakiti atau menzolimi pasiennya. Yang kedua adalah jin yang mandiri. Jinnya cuma iseng aja godain manusia. Dia itu liar, nggak ada tuannya, nggak ada bosnya, nggak ada yang mengendalikannya. Yaitu katanya suka membuat orang kesurupan, ya. Biasanya orang sering ngelamun, terus terlalu mikirin masalah, beban pikirannya tuh kayaknya udah ngeruwet banget, hidup tuh kayaknya udah kagak bisa selesai sama sekali. Nah, itu gampang tuh dimasukin sama jin-jin yang mandiri. Maka kalau nggak mau kemasukan jin, ya hidup happy-happy aja, tenang-tenang aja, santai aja bro. Dibawa happy, dibawa santai, dibawa enjoy, ya, sambil terus berpikir positif, berikhtiar untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kehidupan kita dengan benar, dengan sabar dan ikhtiar. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, memang beberapa ulama pun ikhtilaf. Apa itu ikhtilaf? Berbeda pendapat, terjadi khilafiyah terkait orang yang terkena sihir, santet, guna-guna, atau yang kerasukan jin. Ya, sebagian ulama membolehkan kita menggunakan jasa jin dengan tujuan mengobati orang yang dikhawatirkan akan hilang nyawanya jika tidak tidak bisa kita obati, tidak bisa kita selamatkan dengan bantuan doa-doa kita. Tapi dalam kondisi benar-benar tidak ada lagi cara, di ruqyah udah, wah, di segala macamin, dizikirin, diwiritin, selawatin, baca salawat ribuan kali, tetap tuh jin gak mau keluar. Jin yang dikirim oleh dukun santet tuh gak keluar, boleh dalam kondisi-kondisi darurat, ya. Dalilnya famanidturra ghairu bagin alaihi fala isma alaihi. Famanidturra ghairu bagin fala isma alaihi. Dan jika darurat, maka tidak ada dosa bagi kalian, ya. Kemudian pendapat yang kedua yang mengharamkan secara mutlak menggunakan jin untuk mengobati orang yang terkena santet, guna-guna, ataupun yang kerasukan jin. Ya, mereka dalilnya berdasarkan surat Al-Jin ayat
6 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu birijali wa innahu kana rijalun minal insi wal jinni wa ya'uduna birijalin minal insi wal jinni fazaduhum rahaqa. Bahwa ada kalangan dari laki-laki dan perempuan yang saling ada kalangan laki-laki dan perempuan dari bangsa jin dan manusia yang saling bekerja sama. Fazaduhum rahaqa, maka sebenarnya mereka berdua hanya menambah kesesatan. Ya, ayat itu menunjukkan bahwa ketika interaksi terjadi hubungan antara jin dan manusia, maka akan menghasilkan keburukan dan kesesatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, baik itu dari manusianya juga dari jinnya. Ayat ini masih zonni dalalahnya. Apa itu zonni dalalahnya? Masih multi tafsir, bisa menghasilkan penafsiran lebih dari satu, ya, beragam. Makanya para mufasir menafsirkan ini secara beragam. Yang dimaksud fazaduhum rahaqa, jika interaksi antara jin dan manusia itu terjadi dalam konteks melakukan hal-hal yang negatif, hal-hal yang berbau dosa, yang melanggar syariat Islam, maka itu menjadi haram hukumnya. Tapi ketika hal itu dilakukan dalam rangka menolong orang, maka hukumnya mubah, ya. Jadi ayat itu satu, tapi menimbulkan dua penafsiran, mungkin lebih dari dua penafsiran, mungkin lebih dari 3 penafsiran, ya, yang kemudian para ulama berbeda pendapat dalam perkara ini. Kaidah usulnya pun sudah sering saya sampaikan. Al-am yalqa fi umumihi idza madalat. Jadi keumuman lafaz yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadis itu selamanya umum jika tidak ada dalil yang mengkhususkan. Ini Al-Fakir masih bodoh. Selama ini setahu Al-Fakir belum ada ayat atau hadis yang mengkhususkan surat jin ayat 6. Tapi yang pasti ada hadis-hadis terkait masalah tersebut, hadis-hadis tentang macam, tapi tidak terkait langsung dengan surat jin ayat 6, sehingga kemudian boleh ditafsirkan secara kontekstual karena tidak ada hadis yang mengkhususkan. Kalau ada korina khusus bahwa ayat ini maksudnya ini, nggak boleh ditafsirkan dengan penafsiran lain, baru kita nggak boleh menafsirkannya. Maksud dari kaidah usul itu begitu. Al-am yabqa fi umumihi idza madalat dalilut tahsis. Jadi keumuman lafaz-lafaz yang terdapat dalam nas-nas Al-Qur'an, teks-teks Al-Qur'an maupun hadis itu boleh dipahami secara umum selama tidak ada dalil yang mewajibkan kita untuk menafsirkannya secara khusus, ya. Itu ya. Kembali kepada persoalan tadi. Jadi ketika kita mau meruqyah orang atau mengobat orang yang terkena santet, guna-guna terkena gangguan jin, maka kembalikan perkara itu terhadap hukum Islam. Silakan yang mau ngikutin cara-caranya ulama yang mengharamkan secara mutlak hanya boleh dengan ruqyah, silakan. Yang mau menggunakan dengan jasa jin juga silakan, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu. Nggak boleh asal ngobatin pakai bantuan. Tadinya kondisi di mana pasien itu udah nggak bisa lagi diobatin, diruqyah udah berkali-kali, dibawa kemana aja udah nggak sembuh-sembuh, tuh jin bandel banget nggak mau keluar dari tubuhnya, maka boleh dalam kondisi seperti itu. Nah, yang kedua,
haram mutlak, nggak boleh pakai jin. Kalau mau ngobatin orang yang kena santet, guna-guna harus dengan ruqyah sesuai dengan sunnah Rasul. Itu pendapat ulama yang kedua. Itulah gambaran pandangan para ulama terkait masalah hukum. Bolehkah kita menggunakan jin saat mengobati orang yang terkena guna-guna, santet, dan terkena kerasukan jin, ya. Kalau al-fakir secara pribadi, justru dengan zikir, dengan ketauhidan kita, insya Allah kita akan bisa mengusir jin-jin yang jahat, yang selalu menggoda dan mengganggu manusia. Kalau orang-orang yang udah tulus ikhlas itu, bantuannya bukan jin lagi, malaikat Allah, ribuan malaikat Allah yang akan membantu dia. Jin mah nggak ada apa-apanya, tai kuku sama malaikat. Nah, kalau sudah sampai makom seperti itu, luar biasa. Itulah, maka saya harapkan al-fakir terjadi bagi para peruqyah senantiasa mengupgrade level makomnya agar bisa mengobati orang-orang yang terkena gangguan jin, santet, dan guna-guna dengan cara-cara tauhid, dengan cara-cara la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Insya Allah backing kita malaikat, bukan jin lagi. Itu makomnya makom para wali. Kalau kayak kita masih jauh, berat, mujahadahnya harus sungguh-sungguh, riadohnya juga nggak boleh berhenti-berhenti. Itulah makomnya para wali. Nggak perlu pakai jin lagi, cukup disentil malaikat juga jinnya udah kabur. Mau jin ifrit, jin oprot, jin ben-ben, jin bonbon, jin botol, semuanya hilang, kabur. Kalau udah malaikat Jibril alaihissalam misalnya yang membantu kita, Masya Allah. Ya, kesimpulan akhirnya, kalau kita ingin ingin mengobati pasien-pasien yang terkena gangguan jin, kitanya sendiri harus muraqabahnya, harus sungguh-sungguh terhadap Allah, ya. Tadi dua, ya. Silakan pilih oleh antum semua mau ngobatin dengan cara apa. Tapi yang pasti mudah-mudahan selama niat kita baik, nolong orang, Allah akan memberkahi aktivitas kita. Mungkin itulah sedikit pandangan Pak hukum mengobati orang yang terkena guna-guna atau terkena santet atau keras menurut pandangan mereka, ya, pandangan para fuqaha. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekeliruan tolong diluruskan. Yang benar tentu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.